Piala Dunia U17 Indonesia tinggal menghitung hari. Kompetisi resmi pada 10 November 2023 mendatang. Ada 4 stadion yang dipersiapkan untuk menggelar pertandingan ini. Ada total 24 negara yang akan bertanding di edisi ke-19 Piala Dunia U17 kali ini. Turnamen di bawah naungan FIFA. Seperti biasa, turnamen kelompok umur semacam ini dikenal sebagai pabriknya talenta-talenta muda berbakat. Dari 24 negara peserta tersebut akan dibagi ke dalam 6 grup. Masing-masing grup diisi oleh 4 tim. Peringkat 1 dan 2 otomatis lolos ke fase gugur, ditambah dengan 4 tim peringkat 3 terbaik. Nah, sebagai tuan rumah, Indonesia berada di grup A. Mereka akan menghadapi 3 tim tangguh seperti Ekuador, Panama, dan Maroko. Laga-laga timnas U17 di grup A akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. 3 stadion lain yang juga akan menggelar pertandingan adalah Jakarta International Stadium, Sijalak Harupat, dan Manahan Solo. Kita patut berbangga menjadi tuan rumah Piala Dunia ini. Memang sangat tidak mudah untuk mempersiapkan dalam segala aspek kesiapan yang matang untuk menggelar pertandingan dunia. Akan tetapi kita berikan aplaus kepada para ketua PSSI saat ini, Erick Thohir. Berkat tangan dinginnya dan mempunyai kedekatan dengan petinggi sepak bola dunia, bahkan semua tidak menyangka, apresiasi terus berdatangan. Banjir pujian untuk Indonesia sebagai tuan rumah membuat para pelatih peserta Piala Dunia U17 bahkan kaget dengan Indonesia yang memiliki fasilitas stadion yang sangat megah. Inilah yang dilontarkan pelatih timnas Brazil. Dia tak menyangka Indonesia punya stadion semegah JIS. Peserta Piala Dunia U17 satu persatu telah tiba di Indonesia untuk mempersiapkan diri. Salah satu negara yang sudah tiba di tanah air adalah timnas Brazil. Brazil U17 tergabung dalam grup C bersama dengan Inggris, Iran, dan Kaledonia Baru. Pertandingan di fase grup C semuanya akan dimainkan di Jakarta International Stadium. Felipe melakukan inspeksi ke stadion latihan dan venue pertandingan. Ia mengaku terkejut dengan kesiapan Indonesia dan mengatakan, "Ini sangat gila," ungkapnya. Felipe menggelengkan kepala karena melihat kemegahan Stadion JIS yang memiliki kapasitas 82.000 penonton. Felipe mengaku sejak drawing grup dan penetapan jadwal, ia belum sempat mencari tahu di stadion mana mereka akan bertanding. Namun setelah melihat langsung Stadion JIS, ia pun terkejut Indonesia punya stadion semegah itu. Menurutnya ini menunjukkan keseriusan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Pelatih Brazil U17 juga angkat bicara mengenai Welber Jardim yang memperkuat timnas Indonesia di Piala Dunia U17 2023 itu. Diakui Felipe Leal patut diapresiasi ada pemain berdarah Brazil yang bergabung dengan Indonesia. Welber Jardim merupakan pemain keturunan Indonesia Brazil. Ia mempunyai darah Brazil dari sang ayah, Elisangelo Jardim. Elisangelo Jardim bukan sosok yang asing di kompetisi Indonesia. Dia tercatat pernah memperkuat beberapa klub tanah air semasa masih aktif menjadi pemain. Tim yang dimaksud Persekaba Bandung dan Persiba Balikpapan. Sementara darah Indonesia Welber Jardim berasal dari sang ibu yang berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Itu adalah kehormatan yang luar biasa buat kami, Brazil, kata Felipe saat ditemui seusai tiba di Indonesia. Karena ada satu pemain kelahiran Brazil tetapi punya darah Indonesia juga yang akan memperjuangkan karirnya. Akan bermain dengan seragam tim nasional Indonesia, kata Felipe. Dia pun mendoakan agar Welber Jardim sukses dengan skuad Garuda Asia. Pada timnas senior juga Sintayong dengan tegas berbicara soal peran para pemain di Piala Asia 2023 nanti. Dia menekankan bahwa tak hanya Asnawi Mako Alam yang jadi andalan. Sintayong saat ini memang sedang pulang kampung. Saat berada di negeri gingseng, Sintayong berbicara banyak soal Indonesia. Di antaranya memberikan komentar soal peran pemain. Dalam wawancara dengan media Korea Selatan Best 11, Sintayong mendapatkan pertanyaan soal peran Asnawi di timnas Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia akan tampil di Piala Asia yang berlangsung pada 10 Januari sampai 10 Februari mendatang. Di ajang ini, Indonesia bergabung dalam grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Jelang menghadapi Piala Asia 2023 ini, Sintayong ditanya soal peran penting pemain Jeonnam Dragons, yakni Asnawi. Apakah Asnawi akan menjadi pemain andalan untuk timnas Indonesia mendatang? Menanggapi pertanyaan ini, Sintayong dengan tegas mengatakan bahwa Indonesia saat ini tak hanya mengandalkan 1 atau 2 pemain. Tidak hanya Asnawi, pemain-pemain lain juga tampil cukup baik.
dengan kualitas yang bagus yang dimiliki para pemain Indonesia dan tak hanya mengandalkan satu pemain. Aku percaya diri tim Merah Putih akan dapat bersaing di Piala Asia nantinya. Aku rasa kami bisa, ungkap Sintayong. Tim Merah Putih juga memiliki beberapa pemain naturalisasi seperti Sandy Walsh, Sain Patinama, Rafael Struijk, Ivar Jenner, hingga Jordi Amat. Sintayong mengaku bahwa pemain-pemain naturalisasi ini sudah bisa beradaptasi dengan baik bersama tim. Untuk itu Sintayong tetap optimis meski Indonesia menghadapi lawan-lawan tangguh di Piala Asia nantinya. Menurut Sintayong, semua orang saat ini bisa melihat bahwa kualitas Indonesia sangat berbeda dibandingkan dahulu. Untuk itu dia pun memiliki tekad tinggi untuk dapat membawa Indonesia tampil garang di Piala Asia nantinya. Sintayong mengaku ingin bisa membawa Indonesia lolos ke babak 16 besar. Anda harus melihat dengan jelas bahwa Indonesia tidak lagi seperti dahulu.